Sebagai seorang akademisi, sudah selayaknya menulis kalimat dengan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif mungkin udah sering kita dengar nih kalau misalnya kita mau buat tulisan ilmiah. Nah, muncul lagi pertanyaan, kalau misalnya ada kalimat efektif, pasti ada juga nih kalimat tidak efektif. Lantas, bagaimana bentuk kalimat efektif dan bagaimana cara penggunaannya? Halo, saya Tiana Nada Asada, biasa dipanggil Tiara, dengan NIM 23100260032, program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulla Warman. Pada video ini, saya akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu merepresentasikan pikiran atau perasaan pihak penulis maupun pembicara, serta sanggup untuk menimbulkan gambaran yang tepatnya kepada pembaca ataupun pendengar. Nah, kalimat efektif juga mampu mewujudkan suatu komunikasi yang tepat sehingga pesan, berita, ataupun amanat dapat menimbulkan pemahaman maupun penghayatan bagi si pembaca maupun pendengarnya. Untuk membuat suatu kalimat efektif, tentunya harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada kalimat efektif. Nah, unsurnya apa saja? Yang pertama adalah kalimat efektif harus memuat unsur subjek. Subjek adalah bagian dari klausa yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, suatu hal, ataupun suatu masalah yang dapat menjadi pangkal atau pokok dari pembicaraan. Misalnya nih, kita ambil kalimat, Bunda sedang memasak. Nah, dalam kalimat tersebut yang menjadi subjek adalah Bunda. Bunda merupakan tokoh dalam kalimat tersebut. Selanjutnya adalah unsur predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu perlakuan atau tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku maupun tokoh ataupun benda di dalam suatu kalimat. Misalnya masih sama nih kalimatnya tadi, Bunda sedang memasak. Nah, predikatnya adalah kata memasak. Selanjutnya adalah unsur objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nah, objek pada umumnya diisi oleh nomina ataupun frasa nomina, atau juga bisa diisi oleh klausa. Kita ambil kalimatnya masih sama seperti tadi, cuman kita tambahin nih kalimat kata-kata di akhirnya. Contohnya, Bunda sedang memasak tempe. Nah, tadi kan Bunda adalah subjek, memasak adalah predikat, dan objeknya adalah tempe. Selanjutnya, selain ada objek, ada juga pelengkap. Nah, pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti ini juga ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengisi pelengkap juga bisa saja sama seperti objek, yaitu dapat berupa nomina, frasa nomina, ataupun klausa. Namun, antara pelengkap dan objek biasanya terdapat perbedaan, yakni kalau misalnya objek itu dia katanya bisa dipasifkan, sedangkan pelengkap tidak bisa dipasifkan. Selanjutnya juga ada unsur keterangan. Nah, keterangan ini merupakan pelengkap dari subjek, predikat, dan objek maupun pelengkap dari unsur-unsur yang sudah disebutkan tadi. Nah, kata keterangan ini sesuai dengan namanya adalah bagian yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi untuk menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal maupun di akhir. Ciri kalimat efektif yang pertama adalah memakai diksi yang tepat. Tepat di sini dalam artian sesuai dengan tema atau topik yang dibahas dalam tulisan. Dengan pemilihan diksi yang tepat akan membuat kalimat tidak terbelit-belit. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki unsur pokok atau unsur penting, minimal subjek sampai predikat. Kalau misalnya lengkap, pasti unsurnya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah taat kepada tata aturan Puebi. Dengan mengikuti aturan bagaimana perubahan suatu kalimat ketika mendapat
imbuhan, sisipan, dan juga akhiran. Selanjutnya yang keempat adalah melakukan penekanan pada ide pokok. Fokus utama ide pokok tersebut agar tulisan tidak terlalu meluas kemana-mana pembahasannya. Selanjutnya ciri yang kelima adalah mengacu pada penghematan penggunaan kata agar tidak ada kalimat yang berulang. Selanjutnya yang keenam adalah memakai kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Selanjutnya ada ciri yang ketujuh dan yang terakhir, yaitu memiliki variasi struktur kalimat. Menggunakan variasi struktur kalimat dengan cara memakai baik frasa keterangan tempat, kemudian juga ada frasa keterangan waktu, frasa keterangan cara, frasa keterangan verbum maupun partikel penghubung. Syarat dari kalimat efektif yang pertama adalah kelogisan. Kalimat yang logis adalah kalimat yang sesuai dengan logika, masuk akal, dan dapat diterima dan dipahami menurut penalaran. Yang kedua adalah keparalelan atau kesejajaran. Nah, yang dimaksud di sini adalah antara dua kata atau kalimat atau unit bahasa lain yang menjadi unsur penting struktur bahasa. Kalimat efektif ada kesejajaran. Predikat kalimat majemuk yang setara rapatan harus paralel. Artinya kalau misalnya ada kata kerja, maka harus kata kerja semua. Kalau misalnya ada kata benda, maka harus kata benda semua. Yang ketiga adalah syaratnya ketegasan. Kalimat efektif harus jelas menunjukkan ide, gagasan, atau informasi apa yang ingin disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya, syarat yang keempat adalah kehematan atau tidak boros yang disebut dengan pleonasme. Menggunakan kehematan kata agar tidak ada pengulangan kata atau kalimat. Nah, selanjutnya syarat yang kelima adalah ketepatan. Ketepatan yang dimaksud di sini adalah pemakaian diksi atau pemilihan katanya harus tepat. Ketepatan kata meliputi pemakaian kata harus tepat, kemudian juga kata berpasangan harus sesuai, kemudian juga menghindari peniadaan preposisi. Kemudian yang keenam adalah memenuhi syarat kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya agar tercapai kecermatan, dan ketepatan diksi harus memperhatikan beberapa pernyataan berikut. Yang pertama adalah hindari penanggalan awalan, hindari peluluhan bunyi C, kemudian hindari bunyi S, P, kemudian juga hindari kalimat yang ada ambigunya. Kemudian yang syarat ketujuh adalah kepaduan. Informasi yang diberikan tidak boleh terpecah-pecah. Selanjutnya yang ke-8 adalah keharmonisan. Keharmonisan adalah kalimat pada setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasanya. Nah, dapat kita simpulkan nih, kalau kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca secara efektif. Kalimat efektif dalam penyusunannya hendaknya memperhatikan unsur-unsur pembentuk, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Dalam prosesnya, kalimat efektif juga harus memenuhi beberapa ciri kalimat efektif dan syarat berupa kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kemudian juga ada kehematan, kecermatan, kepaduan, dan juga kelogisan. Sekian sedikit penjelasan mengenai kalimat efektif dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.